Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita coba buka lagi kembali bibit maggot kita yang sudah kita tangkap dari alam bebas. Ini ada dua wadah, yang satu agak besar, yang sana merah agak kecil. Ini bibit BSF ini kita ambil dari alam bebas. Kalau yang ini, yang besar ini, itu sudah kurang lebih 9 hari, sedangkan yang kecil sana itu baru menjelang 5 hari. Kalau yang ini, yang besar ini, yang pakai tutup ini ini jumlahnya 4 klaster. Jumlah bibitnya 4 klaster atau 4 indukan, sedangkan yang sana, yang kecil sana, yang pakai jaring tutup merah sana jaringnya, itu 10 klaster. Dua-dua ini alhamdulillah sudah menetas, sehingga kita coba lihat yang ini kondisi bibit maggot kita sudah seperti apa, yang sudah kurang lebih 9 hari. Begitu pula yang sana kondisi bibit maggot kita yang 10 klaster yang kurang lebih 4 hari. Ayo, tujuan kita membuat bibit maggot atau lalat BSF yang biasa disebut dengan lalat tentara hitam ini sebagai pakan ternak ayam rumahan ya skala kecil, dengan harapan jika berhasil kita buat ini bibit maggot atau lalat BSF untuk sebagai pakan ternak ayam skala rumahan atau home industry, dengan harapan bisa berkembang. Karena kenapa? Yang jadi kendala pertama jika kita beternak unggas khususnya ayam, itu dia punya pakan. Jika kita bisa tekan pakan atau kita bisa kita minimalisir pakan sampai mencapai 50%, insya Allah ternak kita bisa berkembang. Tergantung manajemen maggotnya juga dan manajemen kandangnya, dan termasuk manajemen ayamnya. Ayam kami kurang lebih 40 ekor, makanya kami termotivasi mencoba menangkap bibit lalat BSF di alam bebas. Oke guys, kita coba mulai, kita lihat kondisi maggot kita yang sudah menjelang kurang lebih 10 hari. Ya, ini dia. Coba kita buka. Ini dia. Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ya. Coba kita hasilkan. Ini guys. Ini kondisi maggot kita yang umur kurang lebih 9 hari dengan jumlah klaster 4 klaster atau 4 indukan, agak basah. Ini guys, ya alhamdulillah kita bisa lihat sendiri ini umur 10 hari kondisi maggot kita. Ini pakannya yang kami kasih adalah cuma pisang, sayur bekas, ini sayur sisa dari konsumsi kita pribadi atau rumah tangga kami. Ini dia bibitnya, ini maggotnya. Alhamdulillah jumlah 4 klaster
Ini guys, lihat maggot kita ini. Ini ayam-ayam udah pada ngintip. Ada kejadian, ada satu kasus di belakang saya simpan satu ember dikeroyok sama ayam, habis. Mereka santap semua. Yes, yes. Maggot kita ini guys, ya. Ini 4 klaster. Semoga ini bisa menjadi lalat BSF untuk kita kembang biakan. Yes. Ini semua sudah pada ngintip-ngintip ayamnya nih, karena ya mungkin terasa enak. Nanti kita coba pindahkan ya, kita pindahkan di tempat yang lebih baik. Lumayan, semoga ini bisa berkembang. Ini yang 4 klaster. Coba kita lanjut. Kita lihat lagi maggot kita yang satu ini. Ini yang 10 klaster guys, 10 klaster ya. Coba kita buka. Ini sepertinya sudah menetas semua ini. Ya, ini cara penangkarannya. Ini jumlah bibit maggot kita yang 10 klaster. Dia sudah kering. Ini kelihatan guys, dia kering. Jika sudah kering begini, dengan limit waktu dari penangkapan dari alam bebas selama 3 hari, dia model kering begini, berarti bibit maggotnya atau maggotnya sudah turun ke dalam sini, sudah turun ke tempat dia sudah mencari makan. Oke, kita pindahkan dulu nih ya. Coba kita buka ini yang kita lihat yang sudah kurang lebih umur 4 hari. Keras lagi nih. Coba kita lihat. Wah, ini dia, kelihatan guys. Ini guys, ini aduh, ini dia guys. Rupanya panas, dia panas guys, panas. Ini dia. Berarti kita pindah dulu, kita harus pindahkan dulu. Itu dia guys, itu dia maggot kita yang masih baby. Ini dia, kelihatan ya, kelihatan. Kelihatan sekali baby maggot kita. Ini pada ngincar semua ini ayam-ayam ini. Tuh. Kelihatan guys. Berarti kita cari ke wadah lebih besar lagi ya. Coba kita ganti wadahnya guys, kita ganti yang besar. Kita haluskan dulu di sini. Berarti coba kita pakai ini, kita haluskan dulu guys ya. Rupanya ternyata ini panas guys, panas.
maggot ini ternyata panas dia, jadi harus kita cepat ganti karena jangan sampai berdampak tidak baik terhadap bibit maggot kita. Pindahkan. Itu dia, ini guys. Ini masih baby maggot. Dia melekat. Banyak sekali. Pindahkan seperti ini, coba kita hancurkan biar dia tidak mengeras. Guys, bibit maggot kita hancurkan kembali biar dia renyah, jangan dia menggumpal guys. Sebenarnya masih halus sekali guys, yang masih kecil, cuma dia mengeras. Kita saring. Ini kelihatan nih halus-halus nih guys. Dia kelihatan nih halus-halus ini. Halus guys. Kembali ya. Kita pisahkan maggot yang baby maggotnya dengan butiran yang keras, besar-besar, keras-keras, biar lebih baik. Pisahkan guys. Biar dia, karena terlalu menggumpal ini ya. Pisahkan guys.
Jadi kita lihat lanjut. Jadi kondisi maggot kita yang sudah kita pindahkan dari penetasan tadi ini yang warna biru ini nih, ini dia punya alat. Ini ada kuda-kuda stand, kuda-kuda besi, jari-jari atau ram. Terus kemudian ini ambil dari tempat penggosok mandi nih. Ini ada ya baki-baki kecil. Ini tempat penetasan. Kita sudah pindahkan di sini. Ini tadi yang dari sini, ini kita sudah pindahkan ke sini. Nah, kondisinya sekarang seperti ini. Ya, kita sudah isi. Ini sekarang kita kasih pakan pisang. Ya, namanya juga baby guys. Kita harus kasih makan pisang yang lembut-lembut, yang lunak-lunak ya. Nah, kemudian ini tadi yang sudah berumur 9 hari di sini. Kurang lebih sama, kita kasih pakan pisang. Jadi mohon maaf guys, kerjaan begini nggak usah kita jijik, memang tetap geli kelihatannya, dikarenakan yang kita pegang ini yang orang umum lihat bahwa itu belatung ulat, identik dengan tempat kotor, bau busuk. Nah, ini harus perlu kita tepis. Karena kenapa? Buktinya saya juga ya, mohon maaf, saya juga orang yang ya gimana ya, tentang kalau masalah bau saya alergi. Terus kemudian ulat, apalagi ulat-ulat yang bergerak-gerak itu. Tetapi budidaya maggot ini relatif. Kenapa saya katakan relatif? Itu tergantung dari yang membudidayakannya. Artinya banyak-banyak yang kita lihat itu mereka lakukan simbiosis mutualisme, artinya dari pakan beli pakan ayam, lalu kemudian dikasih makan ayamnya buang kotorannya dimakan oleh maggot, lalu kemudian dia naik kembali lagi diberikan lagi pakan ayam. Ya, itu namanya ya bahasa di kampung saya itu mutualis atau simbiosis mutualisme. Artinya kenapa saya katakan itu relatif? Tergantung yang membudidayakannya. Jika maggot kita beri makan yang kotor, itu otomatis ya kita lihat juga kotor atau jijik. Tetapi kalau maggotnya kita beri pakan yang lazim, yang biasa-biasa, karena ini kan lalat buah. Kita kasih makan pisang, sayur-sayuran. Paling banter kita beri makan adalah sampah sisa rumah tangga itu atau rumah makan yang baru berumur 1 hari atau 2 hari. Iya, artinya yang sudah mulai terjadi pembusukan, tapi kan kemudian itu dimakan oleh maggot. Karena maggot ini adalah ya mungkin bisa kita kategorikan maggot ini adalah pasukan pembersih. Dia membersihkan, dia urai barang-barang yang sudah terfermentasi atau barang yang sudah mulai membusuk, dia urai, dia habisi, lalu dia tinggal sisakan ampasnya. Ya, ampas ini bisa, ampasnya dari maggot ini bisa kita gunakan untuk tanaman cabai, tanaman tomat, artinya di pekarangan rumah tangga. Nah, jadi memang ini budidaya maggot ini itu bagus sekali dilakukan buat home industry. Artinya ibu rumah tangga yang di rumahan itu bisa membuat suatu kegiatan yang dapat menghasilkan. Kenapa saya katakan menghasilkan? Karena kenapa? Karena maggot ini kan jadi pakan ayam. Jadi 2 minggu kemudian itu sudah bisa dijadikan pakan ayam, dan ini kemudian dia punya protein itu ya kalau saya cuma katakan kurang lebih 60% sampai 70% dia punya protein dibandingkan sama makanan-makanan yang lainnya. Sehingga kemudian kita beri pakan ayamnya kita tumbuh cepat besar, namun memang tetap diselingi dengan juga ya namanya bekatul atau pakan-pakanan yang lainnya. Nah, sehingga kemudian dengan harapan cepat tumbuh, berkembang, lalu kemudian bisa menghasilkan pundi-pundi yang sama-sama kita harapkan. Ya guys, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Metode
atau cara budidaya BSF atau lalat tentara hitam yang kita tangkap dari alam bebas, lalu kemudian kita coba lakukan penangkaran, lalu kemudian kita coba kembang biakan. Besarkan dari telur lalat BSF menjadi baby maggot, menjadi maggot dewasa, menjadi prikupa, menjadi kupa, lalu kemudian dia terjadi metamorfosis sehingga kemudian kupa tersebut dia menetas lagi jadi lalat. Kita tangkarkan, namun kan ini tahap awal, belum saya bisa perlihatkan teman-teman masalah penangkarannya karena kenapa masih tahap awal, baru tahap penangkapan di alam bebas. Alhamdulillah, tapi kemudian ini kita sudah bisa buktikan bahwa ternyata lalat BSF bisa kita dapat sebagai bibit untuk kita kembangkan di alam bebas. Oke guys, untuk sementara itu dulu dari saya. Semoga teman-teman peternak dimanapun saja berada tetap semangat, jalani hidup, berupaya ikhtiar, dan tetap semangat. Oke, dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.